Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para alim, para kiai, para asatidz sedaya kemawon kang kula hormati, Bapak Kepala Desa beserta stafnya ingkang kula hormati, pengasuh TPQ Al-Muttaqin beserta ustadz-ustadzanya yang kami hormati, para bapak, ibu, wali santri ingkang kula hormati. Alhamdulillah ing sonten menika kita saged sareng-sareng menyaksikan khotmil Quran saking TK TPQ Al-Muttaqin Muslimatin Al-Muttaqin. Para bapak ibu ingkang kula hormati, putra putri niki ingkang jumlahe wonten 312 sampun khotaman. Mangke niki dipun sakseni kali para bapak ibu ditandai kalian waosan surat-surat pendek. Namung khotaman ing taun niki memang beda sanget nggih Bu nggih. Ingkang hadir namung wali santrinipun. Lah niki 312 bapane ya kudune 34 ya. Bapane teng pundi? Bapak-bapak hadir napa mboten? Ibune tak kayane hadir kabeh luwih sing 34. Lah niki bapane kudune 34 ya. Para bapak ibu teng Lebet. Niki ya sinteka saparo ora apa-apa. Para bapak ibu ingkang hormati, panjenengan untung nggada putra saged khotaman Al-Qur'an. Benjang wonten akhirat badhe dipun sukani pakaian penghormatan kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mulane kudune teka putrane khotaman Al-Qur'an derek menyaksikan. Saderengipun dipun sukani ijazah, dipun sukani syahadah, badhe kawula uji rumiyin, badhe kawula tes, dikandung maksud supados para bapak ibu terutama wali santri wali muridipun mengetahui sejauh mana hasil lulusan TPQ tahun ini. Tiap tahun meluluskan. Tahun ini nggih meluluskan wonten 312 sekawan. Permila para bapak ibu menyaksikan badhe kawula uji, badhe kawula tes. Anak-anak siap diuji? Alat peragane pundi ya? Alat peraga Pak Ustadz Abdurrahman. Siap diuji? Soalnya ujiannya pun lami, pun 3 sasi. Kira-kira si apal lah si bisa apa wis kelalen ki engko. Siap diuji? Oh ya siap. Nanti kalau diuji ditanya tidak bisa, ganti pertanyaan. 2 kali tidak bisa, ganti lagi. 3 kali tidak bisa, turun panggung. Kayak bingung kan buri. Makanya wis kelalen. Sudah 3 bulan ujiannya. Para bapak ibu ingkang hormati, pilih mangke dipun uji jawabipun kirang lancar. Ujiane niki pun lami, pun 3 sasi, pilih pada kelalen. Tapi insyaallah ora kelalen.
Siap diuji? Aja ngelamun, ora usah bingung. Ya. Maca donga dingin, main ajak lalen. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wedongane panujian. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa kepahaman seperti kepahaman para nabi dan hafalan seperti hafalannya para rasul. Yang terakhir, berilah ilham, ilhamnya malaikat muqarrabin. Ya mulai, karena bocah 34 angger samenitan 34 menit, setengah menitan, men cepet. Sing paling cilik endi? Biasanya angger sing paling cilik apal, ya sing gede ya luwih apal. Endi sing cilik? Ya maju silakan. Ya. Lah laki-laki. Sini. Madhab sana. Namanya siapa? Falah. Bapaknya? Rokib. Ibunya? Sudini. Cita-citanya ingin jadi apa? Tentara. Tentara. Baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Bocah cilik maca Quran wis kepenak ya. Iya calon tentara. Miki orang maca bismillah. Kenapa tadi tidak membaca basmalah? Karena surat At-Taubah. Karena surat At-Taubah. Apa hukum membaca basmalah di awal surat At-Taubah? Hukumnya haram. Hukumnya haram. Oh, dong baca surat At-Taubah aja bismillah ya, Bu ya. Hukumnya haram. Dia calon tentara baru sapal. Ada berapa hukum membaca basmalah? Hukum membaca basmalah ada 4. Sebutkan. 1. Wajib yaitu pada permulaan surat Al-Fatihah. 2. Mubah yaitu haram yaitu pada permulaan surat At-Taubah. 3. Mubah yaitu di tengah surat At-Taubah, sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya makruh. 4. Sunnah yaitu setiap selain surat Al-Fatihah dan At-Taubah. Iya betul. Hukum basmalah 4 hafal semua. Sudah cukup lulus. Sudah. Saya yang paling gede ndi. Ya maju. Aja kalah karo sing cilik. Ya madhab sana. Namanya siapa? Tegar. Siapa? Tegar. Oh Sekar. Bapaknya? Tegar. Oh Tegar. Bapaknya? Rianto. Ibunya? Mudilah. Cita-citanya? Pilot. Pilot. Lengkap wis pokoke ana tentarane ana pilote. Baca ayat ini. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalabal ron, namanya bacaan apa? Sakta. Sakta artinya apa? Sakta ialah berhenti sejenak selama 1 alif tanpa bernafas. Dalam Al-Quran sakta ada berapa? 4. Sebutkan.
1. Surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 15 bunyinya iwaja qayyima. 2. Surat Yasin ayat 52 juz 23 bunyinya mimmarqadina hada. 3. Surat Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 bunyinya Belron. 4. Surat At-Tatif ayat 14 juz 30 bunyinya Belron. Ulangi 29 juz 29. Mimmarqadina wakilaman ron. Iya betul, ada yang keliru satu tadi, nggak apa-apa, sudah diulangi, sudah cukup lulus ya dari sana. Sekarang bebas, maju dua, madhab sana. Waktunya hanya setengah menit. Ya, namanya siapa? Adam Rasya. Bapaknya Toto Sugiarto. hadir, bapaknya. Oh iya, ibunya. Sri Wayuni. Cita-citanya jadi apa? TNI. TNI. Saya tanya ilmu tajwidnya, hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? Hukum nun sukun dan tanwin ada 5 ya. Sebutkan. 1. Idom biuna. 2. Idom bilauna. 3. Iklab. 4. Ijar halki. 5. Ikhfa hakiki. Iya betul, sudah cukup. Setengah menitan. Buka dulu. Iya. Namanya siapa? Ralif Nur Rafi. Bapaknya, Kembali. ibunya, Munisa. cita-citanya Polisi. polisi. Saya tanya ilmu tajwidnya, apa yang dinamakan ikhfa hakiki? Yang dinamakan ikhfa hakiki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu tasa jim jel roja Enggak ada roknya. tasa jim jel sin sodo todo fakof kaf. Iya betul, sudah cukup. Silakan di sini. Ya, madhab sana. Namanya siapa? Rehan. Bapaknya, Toro. ibunya. Rahayu. Kayong singkat kabeh ya. Cita-citanya ingin jadi apa? Polisi. Polisi. Polisi, tentara, pilot. Saya tanya ilmu tajwidnya. Hukum mim sukun ada berapa? 3. Apa saja? 1. Idgom misli. Terus 2. 2. Ikhfa safawi. 3. Idhar safawi. Apa yang dinamakan idgham misli? Yang dinamakan idgham misli ialah mim sukun bertemu mim. Iya betul. Silakan maju. 2. Namanya siapa? Taso. Bapaknya, Wayade. ibunya, Farhana. Farhana. Iya. Cita-citanya ingin jadi apa? Polisi. Polisi. Ya, Bu Farhana. Baca ayat ini. In anail. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. In ana illa nadirum mubin. Anak tulisannya panjang, ini ada alifnya. Jika wasol harus dibaca. Pendek. Jika wakof. Panjang. Iya betul. Jika wasol pendek, jika wakof dibaca panjang. Sudah cukup. Buka dulu. Namanya siapa? Gani. Bapaknya. Taryono. Ibunya. Surite. Cita-citanya Pilot. pilot. Pernah telutuk ya. Polisi, tentara, pilot. Saya tanya ilmu tajwidnya. Coba lihat tulisannya mubinun, dibaca mubin. Namanya mat. Arid sukun. Apa sebabnya? Sebab mat jika bertemu huruf itu dibaca wakaf. Panjang bacaannya? Boleh satu alif atau 1,5 alif atau 2 rakaat.
1, 2 atau 3 alif. Iya betul. Silakan maju. 2. Loro nasi ngangil ya. Buka maning, cimaning. Ya benar. Namanya siapa? Akas Bapaknya? Murtono Ibu? Sri Yuniati Cita-citanya? dokter. Dokter. Saya tanya ilmu tajwidnya. Baca. Pak ilmu gharibnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinna wallahu rabbi ala usriku bi rabbi wala usriku bi rabbi ahad. Ala usriku bi rabbi ahada. Lakinna. Nah tulisannya panjang ini. Jika wasol harus dibaca Pendek. jika wakof Sukun. Panjang. panjang. Iya betul. Sudah cukup. Madep sana. Patira palapal kabeh aja bingung ya. Ya rasa runtak. Namanya siapa? Bilal. Bilal. Bapaknya? Sartono. Ibunya? Pratiningsih. Cita-citanya? Dokter. Dokter. Dokter loro, polisi telu, pilot loro, tentara telu. Saya tanya ilmu tajwidnya. Huwallah. Lafaz Allah dibaca? Met. Ini lafaz Allah dibaca Tafhim. apa sebabnya? Sebab fatwa didahului harokat fathah. Hukum membaca lafaz Allah ada berapa? Hukum membaca lafaz awal ada 2. Sebutkan. 1 tafhim, 2 tarkik. Iya betul. Silakan. Buka. Dibuka. Terus. Buka maning. Ya. Madhab sana. Namanya siapa? Arya. Bapaknya. Edi Siswanto. Cita-citanya. Pemain apa yuk? Pemain apa yuk? Bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Iya. Cita-citanya ingin jadi pemain bulu tangkis. Baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalau wa sa'ira. Salasila wa aghlalau wa sa'ira. Salasila, la tulisannya panjang ini. Jika wasol harus dibaca Pendek. iya betul. Jika wasol harus dibaca pendek. Ya cukup. Tulisannya Jawa Pak Bu anak alibe, tapi mau saya pendek. Saya tanya ilmu tajwidnya. Oh ya, namanya siapa? Dani. Kenalan dulu, bapaknya, Daryono. ibunya, Susiana. cita-citanya TNI. TNI. Saya tanya ilmu tajwidnya. Tade, namanya bacaan. Kolkola Sugro. Apa sebabnya? Kolkola yang matinya asli. Huruf kolkola ada berapa? 5. Sebutkan. Kof do be jim dol. Iya betul. Silakan maju 2. Sini maju. Ya, namanya siapa? Firman. Bapaknya, Meti. ibunya, Erna. cita-citanya Polisi. polisi. Kayaknya cilik ya pengennya polisi ya. Ya wakil anok. Saya tanya ilmu tajwidnya. Tulisannya wasangiron. Dibaca wasangiro. Namanya bacaan. Mat iwat. Apa sebabnya? Mat bertemu harokat fathah dan dibaca wakof selain tamar buto. Panjang bacaannya? 2
1 alif atau 5 harokat? 2 harokat. Iya betul, sudah cukup. Sini. Ya, anak perempuan. Namanya siapa? Caca. Bapaknya? Muhammad Sodli. Ibunya? Muslimah. Cita-citanya? Jadi ustazah. Ustazah, alhamdulillah. Anak sing kepengin jadi ustazah. Baca ayat ini. Wa qalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lahufurur rahim. Tulisannya majroha, dibaca majreha. Namanya bacaan? Imalah. Imalah artinya apa? Ada harokat. Mengucapkan harokat antara fathah dan kasroh. Iya betul, antara fathah dan kasroh. Silakan maju 2. Diberi jalan sini. Namanya? Desi. Bapaknya? Juwanto. Ibunya? Uswatun Hasanah. Cita-citanya? Dokter. Dokter. Saya tanya ilmu tajwidnya. Wa qala rukabu fiha. Roknya dibaca apa? Tafhim. Apa sebabnya? Sebab rosokun didahului fathah. Hukum membaca ro ada berapa? 3. Apa saja? Tafhim, tarkik. Ro boleh dibaca tafhim dan tarkik. Iya betul, calon dokter tajwidnya hafal. Namanya? Dea. Bapaknya? Prayit. Ibunya? Hernawati. Cita-citanya? Dokter. Dokter. Kengko besok dokter nang kene. Saya tanya ilmu tajwidnya. Sebutkan ro yang dibaca tafhim. Ro dibaca tafhim jika ro fathah, ro fathaten, ro doma, ro domaten, ro sukun didahului fathah atau doma, ro sukun didahului hamzah wasal, ro hidup didahului harokat, ro hidup didahului huruf mati selain yang sebelumnya ada fathah atau doma dibaca waqaf. Iya betul, sudah cukup. Namanya siapa? Ajeng. Bapaknya? Wakmud. Ibunya? Dini Astuti. Cita-citanya? Dokter. Dokter lagi. Sebutkan ro yang dibaca tarkik. Ro dibaca tarkik jika ro kasro ten, ro sukun didahului kasro. Ro hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya ada kasro dibaca wakaf. Ro hidup didahului ya dibaca wakaf. Ro yang dibaca imalah. Iya betul, ro tarkik hafal semua. Sudah cukup. Namanya? Sui. Bapaknya? Wasjadi. Ibunya? Hermi. Iya, IKB ya terakhir ya. Cita-citanya? Dosen. Dokter lagi. Ya, saya tanya ilmu tajwidnya. Ro boleh dibaca tafhim, boleh dibaca tarkik. Coba sebutkan ro yang seperti apa? Apabila ro jatuh sesudah kasroh dan bertemu huruf istilah yang tidak dibaca waqaf, yang dibaca kasroh. Huruf istilah ada berapa? Ada 7. Sebutkan. Ho, sod, do, hoin, to, kof, do. Iya betul. Ditanya yang sulit-sulit bisa jawab. 2, maju. Maju lagi. Namanya siapa? Alfia. Bapaknya? Nurholis. Ibunya? Sriyanti. Cita-citanya? Dokter. Dokter lagi. Huruf mad ada berapa? Huruf mad ada 2, ada 3. Sebutkan. Mad wawu sukun didahului kasroh doma, ya sukun didahului ya suku kasroh, alif didahului fathah. Sekarang mad dibagi berapa? Mad dibagi 2. Apa saja? Mad tobi'i, mad tobi'i dan mad farki. Iya betul, sudah cukup.
Silakan maju 2 lagi. Madhab sana. Namanya siapa? Manda. Manda. Bapaknya? Hera Rumam. Ibunya? Sugiyarti. Cita-citanya? Dokter. Dokter terusan, sudah 10 dokter ya. Saya tanya ilmu tajwidnya. Mad far'i dibagi berapa? 13. Sebutkan. 1 mad wajib mutasil, 2 mad jaiz munfasil, 3 mad arid li sukun, 4 mad iwad, 5 mad silah, 6 mad badal, 7 mad tamkin, 8 mad lin, 9 mad lasim mustaqol 9 mad lasim mustaqol kalimi, 10 mad lasim mustaqol harfi, 11 mad lasim muhafaf kalimi, 12 mad lasim muhafaf harfi, 13 mad farki. Iya betul, mad far'i 13 hafal semua. Sudah cukup. Namanya? Syifa. Bapaknya? Masduri. Ibunya? Watem. Cita-citanya? Dokter. Dokter lagi. Apa yang dinamakan mad wajib mutasil? Yang dinamakan mad wajib mutasil ialah mad bertemu hamzah dalam satu kalimat. Panjang bacaannya? 2,5 alif atau 5 harokat. Iya betul, sudah cukup. Namanya siapa? Novita. Bapaknya? Waki Suhim. Ibunya? Muhlisatun. Cita-citanya? Dokter. Dokter lagi. Ki bapak ibunya mengerti. Putranya ingin pada jadi dokter. Apa yang dinamakan mad jaiz mufasil? Yang dinamakan mad jaiz munfasil ialah mad bertemu hamzah bentuknya alif di lain kalimat. Panjang bacaannya? 2,5 alif atau 5 harokat. Iya betul, dah cukup, lulus. Namanya siapa? Selfie. Bapaknya? Muhammad Bakri. Ibunya? Samila. Cita-citanya? Dokter. Dokter lagi. Apa yang dinamakan mad arid li sukun? Yang dinamakan mad arid li sukun ialah mad bertemu huruf itu dibaca waqaf. Panjang bacaannya? Boleh 1, 2 atau 3 alif. Iya betul, silakan. Namanya? Aulia. Bapaknya? Warti. Ibunya? Waryuni. Cita-citanya? Guru. Guru. Saya tanya ilmu tajwidnya. Apa yang dinamakan mad badal? Yang dinamakan mad badal ialah a i u yang dibaca panjang di awal kalimat. Panjang bacaannya? 1 alif atau 2 harokat. Iya betul, silakan sini. Namanya? Tasya, Bapaknya? Mulyadi, Ibunya? Nur Khotimah, Cita-citanya? dokter. Dokter. Apa yang dinamakan mad iwad? Yang dinamakan mad iwad ialah harokat fathaten dibaca waqaf selain ta marbutot Panjang bacaannya? dan panjang bacaannya 1 alif atau 2 harokat. Iya betul, cukup. Madhab sana. Namanya? Nurdiana. Bapaknya? Muhammad Wahyudi. Ibu? Pina Lestari. Cita-citanya? Paski Braka. Apa? Paski Braka. Oh, paskibraka. Apa yang dinamakan mad silah? Yang dinamakan masilah ialah setiap hu dan hi apabila terletak di antara 2 huruf hidup dan tidak dibaca waqaf. Mad silah dibagi berapa? Masilah dibagi menjadi 2 yaitu 1 masilah qasirah, 2 masilah tawilah. Iya betul. Silakan. Nama? Vinda. Bapak? Cahyono. Ibu? Ruswati. Cita-cita? Dokter. Dokter. Apa yang dinamakan mad lazim mutsaqal kalimi? Yang dinamakan mad lazim mutsaqal kalimi ialah mad bertemu tasdid dalam satu kalimat. Panjang bacaannya? 2,5 3 alif atau 6 harokat. Iya betul. Silakan. Nama? Putri Naisila. Bapak? Muhammad Arif. Ibunya? Yuliana. Cita-citanya? Belum cita-cita? Pramugari. Oh, pramugari, kelalen pan ngomong. Apa yang dinamakan mad lazim mukhaffaf kalimi? Yang dinamakan mad lazim muhafaf kalimi ialah apabila ada mad bertemu sukun di dalam satu kalimat. Panjang bacanya? 3 alif atau 5 harokat.
3 alif atau 6 harokat? Iya betul, silakan. Namanya? Galuh. Bapak? Suwitno. Ibunya? Sri Mujiati. Cita-citanya? Dokter. Dokter. Baca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'mauna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Ada pelajaran huri papa di sini. Ismam. Ismam artinya apa? Ismam ialah mengumpulkan dua bibir sebagai isyarat doma ketika mengucapkan nun bertasjid. Mengumpulkan dua bibir berarti mencucu ya? Muncis. Muncisnya kayak apa? Sapesan maning. La ta'mauna. Iya betul, sudah cukup. Masih berapa yang belum? Maju semua. Madep sana. Nama? Caufi. Ibunya? Karsam. Papanya? Mantoh. Cita-citanya? Ustazah. Apa? Ustazah. Oh ustazah. Ya. Saya tanya ilmu tajwidnya. Apa yang dinamakan mad tobi'i? Yang dinamakan mad tobi'i ialah mad bertemu yang tidak bertemu hamzah sukun dan panjang baca dan tasdid. Panjang bacaannya? 1 alif atau 2 harokat. Iya betul. Silakan. Luru nasi ngangel buka. Terus. Satu lagi. Namanya siapa? Intan. Intan. Bapaknya? Avia Kasnawi. Ibu? Umi Nurjana. Cita-citanya? Dokter. Dokter. Saya tanya apa baca ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wa yabsutu. Tulisannya shod tapi harus dibaca Shin. harus dibaca sin. Shod yang harus dibaca sin ada berapa? Ada 3. Yang harus dibaca sin. Wa yabsutu bastoh. Iya betul, yabsutu dan bastoh. Walaupun tulisannya shod harus dibaca sin. Madhab sana. Namanya siapa? Silvi. Bapaknya? Tulmin. Iman orang kenal. Bapaknya? Tulmin. Oh iya, ibunya? Kasilah. Cita-citanya? Guru. Guru. Saya tanya ilmu tajwidnya. Ya ke bidu ya ke namanya bacaan. Kolkola sugro. Apa sebabnya? Kolkola yang matinya asli. Huruf kolkola ada berapa? 5. Sebutkan. Kof to ba jim dal. Kolkola dibagi berapa? 2. Apa saja? Kolkola sugro, kolkola kubro. Iya betul. Bombong. Wadap sana. Namanya siapa? Salsa. Bapaknya? Tarjoyo. Ibunya? Nuryati. Cita-citanya? Pilot. Pilot. Wadun ya, pengennya jadi pilot. Saya tanya ilmu tajwidnya. Namanya bacaan? Ifa hakiki. Apa sebabnya? Nun sukun bertemu dal. Apa yang dinamakan ifa hakiki? Yang dinamakan ifa hakiki ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu tasajim, dada, sin, sodo, todo, fakof, kaf. Iya betul. Silakan. 2 lagi. Namanya? Nabila. Bapaknya? Muhyat Budiawan. Ibunya? Tariah. Cita-citanya? Dokter. Dokter. Saya tanya ilmu tajwidnya. Wallahu, lafaz Allah dibaca? Tafim. Apa sebabnya? Lafaz Allah didahului harokat fathah. Hukum membaca lafaz Allah ada berapa? 2. Apa saja? Lafaz Allah dibaca tafim. 2. Lafaz Allah dibaca tarkik. Iya betul. Terakhir. 34 terakhir.
papat sing pengen dadi dokter ana 17 saparo. Namanya siapa? Siva, Bapaknya? Haji Wiratno, Ibunya? Variasi, Cita-citanya? dokter. Dokter lagi, berarti Bu Dundas. Iya. Karena terakhir saya tanya bermacam-macam idgham. Yang lain diam. Apa yang dinamakan idgham bihuna? Yang dinamakan itu bihuna ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya nun mim wawu. Idgham bilahunna. Yang dinamakan itu bilahuna ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf lam dan ro. Idgham misli. Yang dinamakan itu misli ialah apabila ada mim sukun bertemu mim. Idgham mutamatsilan. Yang dinamakan itu mutamatsilan ialah setiap ada dua huruf yang sama dan yang pertama sukun. Idgham mutajanisan. Yang dinamakan itu mutajanisen ialah setiap ada dua huruf yang sama dalam mahrajnya dan berbeda sifatnya. Idgham mutaqaribin. Yang dinamakan itu mutaqaribin ialah setiap ada dua huruf yang mahraj dan sifatnya berdekatan dan huruf yang pertama sukun. Idgham syamsiyah. Yang dinamakan idgham syamsiyah ialah apabila ada huruf al-ta'rif bertemu dengan salah satu huruf 14 yaitu ta, sa, dal, da, ro, za, shin, shin, so, do, to, do, lam, nun. Iya betul, bermacam-macam idgham hafal semua. Ora keder ya. Idgham bihuna, idgham bilaguna, idgham misli, idgham mutamasilan, idgham mutajanisen, idgham mutaqaribin, idgham syamsiyah. Para bapak ibu yang saya hormati, 34 santri sudah saya uji semua dan bisa menjawab dengan lancar semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Qaulul akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para kiai sesepuh bina sepuh, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Aziz dari Randu Gunting Kota Tegal, yang saya harapkan mawa'idul hasanahipun Bapak Kepala Desa Kertaharja beserta stafnya yang saya taati segala peraturan-peraturannya, segenap Dewan Asatid wal Asatidat TPQ Muslimat NU Al-Muttaqin Desa Kertaharja yang berbahagia, panitia Khatmil Quran dan Wisuda TPQ Muslimat NU Al-Muttaqin Kertaharja yang ke-23 yang saya hormati. Untuk langkah yang pertama, mari kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam satu acara, yaitu menyaksikan acara uji ulang sekaligus prosesi Khatmil Quran TPQ Al-Muttaqin Kertaharja ini. Kedua kalinya salawat ma'assalam, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umat yang akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik syafaat di dunia, lebih-lebih syafaatul uzma kelak di yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin hadani Allahu ayyakum. Ibu mangke niki sampun mirsani nggih, larenipun panjenengan sedaya sampun dipun uji ulang dan alhamdulillah saged menjawab dengan baik dan benar. Malah mikir ditakoni cita-citane sing paling akeh dadi dokter ya Bu ya. Wis mudah-mudahan nang Desa Kertaharja nang rumah sakit dadi doktere wonge dewek gratis. Tak delarok nami kaya sing dadi ustaz mukur lorot dong kok sing panjuguli ustaz nang kene sapa.
ngarti dan laka bayarane apa wis dituturi ku harus cita-cita aja dadi ustadzah boten ya Bu ya iya pengennya pindah dadi ustadz kabeh engko sing ngaji siapa mohon langsung mawon nih karena sudah diuji maka akan saya membacakan surat keputusan yang mana surat keputusan ini datangnya dari Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal. Memohon pangapunten sing kathah kemarin bikin surat keputusan ada revisi terus belum sempat kita ambil print outnya jadi hanya dikirim lewat HP kini nyong pan maca SK tapi pan lewat HP nyong deleng HP tapi orang deleng WA Bu temenan pan maca SK nggih revisine memang ngambilnya dunung selawi dadi pun boten keburu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Tegal nomor 455 YPM garis miring 9 garis miring 2020 tentang hasil ujian akhir santri TPQ Muslimat NU Al-Mutakin Desa Kertaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil ujian akhir pada tanggal 30 Mei tahun 2020 terhadap 35 santri TPQ Muslimat NU Al-Mutakin Desa Kertaharja Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal dengan jumlah 10 materi pelajaran yang meliputi program pokok 5 materi yaitu tartil, tajwid, gharib, surat-surat pendek, praktek sholat dan program penunjang 5 materi yaitu menulis huruf Al-Quran, hafalan doa-doa harian, wirid dan tahlil, barzanji dan tiba yang ke-10 aswaja. Maka pengurus YPM NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Tegal memutuskan menetapkan dari 35 santri yang diuji semuanya dinyatakan berhasil khatam Al-Quran 30 juz bin nadhar. Adapun urutan khatmil Quran terbaik 1 yaitu dengan jumlah nilai 784 atau nilai rata-rata 7,84 atas nama Nur Diana putri Bapak Wahyudi Ibu Bina Lestari. Langsung maju. Kemudian peringkat yang kedua dengan jumlah nilai 784 atau nilai rata-rata 7,84 atas nama Selvi Rahmawati binti Bapak Muhammad Bakri. Kemudian terbaik 3 dengan jumlah nilai 781 atau nilai rata-rata 7,81 atas nama Diah Silviana binti Bapak Dulmin. Kemudian harapan 1 dengan jumlah nilai 776 atau nilai rata-rata 7,76 atas nama Novita Putri Khalifah binti Bapak Wage. Kemudian harapan 2 dengan jumlah nilai 774 atau nilai rata-rata 7,74 atas nama Nabila Mailatun Nisa binti Bapak Muhyad. Kemudian harapan 3 dengan jumlah nilai 773 atau nilai rata-rata 7,73 atas nama Jaufi Lailatul Hasanah binti Bapak Suwanto. 2 apabila surat keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Selawi pada tanggal 10 September tahun 2020 pengurus YPM NU Bina Bakti Wanita Perwakilan Kabupaten Tegal Ibu Hajah Rohmah Hardiasi SAG selaku ketua. Pangapunten untuk penyerahan hadiah monggo panjenenganipun Pak Sekcam Keramat didampingi oleh Kepala Desa Kertaharja.
Nyuwun wektalipun kangge penyerahan hadiah bagi yang berprestasi. Bapak Sekjam Kramat didampingi dengan Kepala Desa Kertaharja. Kangge juara pertama yaitu diraih oleh Nur Diana, putri dari Bapak Wahyudi. Kemudian juara dua diraih oleh Selvi Rahmawati, putri dari Bapak Muhammad Bakri. Kemudian peringkat tiga yaitu diraih oleh Diah Silviana, putri dari Bapak Dulmin. Dilanjut untuk harapan satu yaitu Novita Putri Khalifah, putri Bapak Wage. Harapan dua Nabila Mailatun Nisa, Nabila Mailatun Nisa, putri dari Bapak Muhyat Budiawan. Kemudian harapan tiga Jaufi Lailatul Hasanah, putri dari Bapak Suwanto. Monggo untuk matur suwun dumateng Pak Sekjam kali Pak Kades Kertaharja yang telah berkenan memberikan hadiah bagi siswa-siswi yang berprestasi. Yang terakhir yaitu pembagian syahadah. Oh, sudah. Sini untuk ceramah di sini. Yang untuk madrasah diniyah. Yang untuk madrasah diniyah datanya betul ya. Nggih, pangapunten sing kathah dari kami rombongan tim pembina. Oh ya, pengalaman pemberian penyempatan untuk semua siswa. Silakan untuk semuanya berdiri. Monggo Bapak Ibu yang anaknya diwisuda untuk berdiri di depan. Berdiri di depan apa ini? Panggungnya itu panggung ya. Joglo. Monggo semua. Berarti bapak-bapaknya di depan, ibu-ibunya di belakangnya. Lempeng nang ngarepe lanange dewek-dewek. Selanjutnya sini. Ibu di belakang, bapak di depan. Kalau nggak muat ya berarti dibagi 3 barisan mawon atau napa-napa. Langsung turun ya ini ya. Tetap di sini aja ya. Jangan aja kamu. Topinya dilepas dulu semua. Topinya dilepas dulu topinya biar mudah makannya. Nah. Kalau udah dipakai lagi.
Ya mundur yang dulu maju. Laki-laki di belakang. Tidak usah sesuai dengan nama, nanti kalau ini sesuai dengan nama dikembalikan untuk cepatnya. Pak, sembarangan ya, nanti dikembalikan nanti di bawah. Semuanya terfoto. Yang ada namanya nanti biar dibagikan satu. Nanti ditukarnya di bawah. Kalau udah selesai. Yang sudah mundur yang mau maju. Nah, maju barisan ketiga itu berarti ya. Ini maling-malingnya terus gitu. Mau nang YouTube tatang terus. Barisan seperti yang tadi. Ini yang terakhir adalah janji santri yang mana akan disaksikan oleh Bapak Ibune Panjenengan. Setelah wisuda mendapatkan syahadah, maka akan dijanji panjenengan di hadapan kedua orang tuanya. Ya, barisan yang rapi lagi, baris. Kopinya dipakai, kopinya dipakai. Yang sudah. Sebelum janji, mari kita bacakan sholawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika ya Nabi, alaika ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anak-anak dengarkan apa yang saya katakan, kemudian diikuti ya. Tadi yang ranking 1 mana? Ini pegang mic. Yang ranking 1 siapa? Maju. Tes. Mic. Tes. Udah. Dengarkan, kemudian ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina.
wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi nahdlatil ulama jam'iyatana kami para santri TPQ Muslimat NU Al-Muttaqin berjanji satu akan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di TPQ Muslimat NU Al-Muttaqin. Dua, akan hormat dan patuh terhadap ustadz dan kedua orang tua. Tiga, siap membantu di TPQ Muslimat NU Al-Muttaqin bila di kemudian hari dibutuhkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bun, kembali. Tadi panjenengan semuanya sudah mengucapkan 3 janji di hadapan kedua orang tuane panjenengan. Kelingan boten janjine? Kelingan boten? Napa mawon? Lalen. Iya nembe miki lalen. Akan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh di TPQ Al-Muttaqin. Ilmu napa panjenengan sing didapat dari TPQ Al-Muttaqin? Yaitu ilmu membaca Al-Qur'an. Nah, maka walaupun panjenengan sudah khatam Al-Qur'an, sudah lulus dari TPQ, tetap karena ilmunya panjenengan sudah mendapatkan ilmu membaca Al-Qur'an, maka di rumah jenengan harus tidak berhenti untuk membaca Al-Qur'an. Siap tiap hari untuk membaca Al-Qur'an? 1 hari 1 khataman? Insya Allah akan menosa Qur'an. Nggih, ora sakakeh 1 halaman mawon setiap habis sholat maghrib jenengan baca Al-Qur'an. Monggo Bapak Ibune dipun elingaken larane panjenengan nggih. Nih, yang kedua dan ketiga, yang terakhir tentunya kalau misalkan jenengan suatu saat dibutuhkan di TPQ Al-Muttaqin, ya siap untuk membantu baik tenaga, pikiran atau mungkin harta bendane panjenengan. Bun, monggo dari wali santri yang anaknya diwisuda bisa duduk kembali, jangan pulang dulu karena masih ada mau'idul hasanah. Anak-anak semuanya duduk untuk mengikuti acara pengajian. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.